konsep yang ketujuh, yaitu komponen-komponen ekstraseluler dan hubungannya di antara sel, membantu mengkoordinasi aktivitas seluler. Jadi setelah malang melintang kita mengeksplorasi komponen-komponen dalam dari sel, kita telah melengkapi atau menyelesaikan tur kita tentang sel dan kembali ke bagian permukaan dari dunia mikroskopis ini, di mana ada struktur tambahan yang fungsinya sangat penting. Membran plasma yang biasanya berfungsi sebagai pembatas dari kehidupan sel, tetapi kebanyakan sel mensintesis dan mensekresikan materi-materi ekstraseluler menuju keluar dari sel. Meskipun materi-materi ini dan struktur-strukturnya mereka terbentuk di luar sel, studi tentang mereka ini penting untuk sel biologi karena keterlibatan mereka di dalam fungsi seluler yang sangat penting ini sangat besar sekali. Yang pertama adalah dinding sel dari tanaman. Dinding sel ini merupakan sebuah struktur ekstraseluler dari sel tanaman. Gambar 6.27. Kita bisa melihat bagaimana strukturnya. Ini adalah salah satu ciri yang membedakan antara sel tanaman dan sel-sel hewan. Ya. Dinding ini melindungi sel tumbuhan, kemudian menjaga bentuknya, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan, terutama air. Nah, pada level tertentu di seluruh tanaman, dinding sel yang kuat ini merupakan spesialis dari sel, mampu membantu tanaman mempertahankan dari kekuatan gravitasi. Prokariot dan beberapa protista serta jamur juga memiliki dinding sel ini. Seperti bisa kita lihat di gambar 6.5 dan 6.5 dan 6.8. Semua organisme ini akan didiskusikan di chapter 27, 28, dan 31. Dinding sel tanaman ini ukurannya lebih tebal dibanding dengan membran plasma. Kisarannya ada di antara 0,1 mikrometer atau sampai beberapa mikrometer. Komposisi kimia yang tepat dinding sel ini beragam dari satu spesies ke spesies lainnya, dan terkadang dari satu jenis tipe sel terhadap jenis sel yang lainnya pada tanaman yang sama. Tetapi desain dasarnya dari dinding sel itu konsisten. Microfibril yang dibuat oleh polisacharida selulosa, gambar 5.6, ini disintesis oleh sebuah enzim yang disebut sintesa selulosa dan disekresikan ke ruangan ekstraseluler, di mana mereka akan menjadi atau menempel dalam matriks dari polisakarida dan protein lainnya. Nah, kombinasi dari material-material ini kemudian satu yang kuat ini sebagai bahan dasar atau matriks, dan arsitekturnya memiliki dasar yang sama, ditemukan dalam hampir sama dengan fiberglass atau baja yang sangat kuat. Sebuah sel tanaman yang masih muda pertama kali akan mensekresikan sebuah dinding yang fleksibel dan relatif tipis yang disebut sebagai dinding sel primer. Lihat dalam mikrograf pada gambar 6.27. Nah, di antara dinding primer ini ada sel-sel yang berdekatan dan ada sebuah lapisan disebut dengan middle lamella. Sebuah lapisan tipis kaya akan polisakarida yang kental disebut pektin.
Middle lamella ini sendiri menyatukan atau mengelem sel-sel yang berdekatan bersama-sama. Dan pektin ini biasanya digunakan untuk memasak sebagai pelembut, agen pelembut dalam jelly ya. Ketika sel-sel tanaman ini dewasa atau matang dan berhenti tumbuh, maka dinding selnya akan memperkuat diri atau semakin kuat. Beberapa sel tanaman melakukan hal ini dengan sederhana, caranya mensekresikan bahan-bahan pengeras ke dalam dinding primer. Sel-sel lainnya akan menambahkan dinding sel sekunder antara membran plasma dan dinding sel primer. Dinding sel sekunder ini sering disimpan atau dideposit di dalam beberapa lapisan yang dilapisi ya, dan memiliki matrik yang kuat dan lentur sehingga mampu memproteksi sel dan mendukung. Kayu misalkan terdiri dari terutama adalah sel-sel dinding sel sekunder. Selanjutnya, selain dinding sel yang merupakan materi-materi ekstraseluler, di dalam hewan sel ada yang disebut dengan matriks ekstraseluler atau ECM. Ini biasanya pada sel-sel hewan ya. Jadi meskipun sel-sel hewan ini tidak memiliki hal yang sama seperti pada sel-sel tanaman, yaitu dinding sel, tapi sel-sel hewan ini memiliki sebuah matriks yang disebut dengan extracellular matrix. Kandungan utama dari ECM ini adalah glikoprotein dan molekul-molekul berisi atau mengandung karbohidrat yang disekresikan oleh sel. Ingat bahwa glikoprotein merupakan protein yang berikatan kovalen dengan karbohidrat. Dan glikoprotein ini adalah yang paling berlimpah dalam ECM. Di kebanyakan sel-sel animal itu disebut sebagai kolagen yang membentuk serat yang sangat kuat di bagian luar dari sel. Di gambar 5.18 kita bisa melihat strukturnya. Kenyataannya kolagen ini bertanggung jawab sekitar 40% untuk seluruh total protein yang ada di dalam tubuh manusia. Serat kolagen tertanam dalam jaringan yang dijalin dari proteoglikan yang disekresikan oleh sel. Kita bisa lihat di dalam gambar 6.28. Sebuah molekul proteoglikan terdiri dari protein kecil dengan banyak rantai karbohidrat yang berikatan kovalen atau yang menempel secara kovalen, sehingga hampir 90% berisi karbohidrat. Kompleks proteoglikan ini ukurannya besar sehingga dapat membentuk ratusan molekul proteoglikan menjadi terikat secara non-kovalen menjadi sebuah molekul polisakarida yang panjang seperti dilihat dalam gambar 6.28. Beberapa sel yang menempel pada ECM melalui glikoprotein ECM, misalkan fibronektin. Fibronektin dan protein ECM lainnya berikatan pada protein reseptor pada permukaan sel, disebut integrin, dan ini dibangun ke dalam sebuah plasma membran. Integrin ini menyebar di dalam membran dan berikatan pada sisi sitoplasmik sel dan berhubungan dengan protein, menempel pada mikrofilamen dari
sitoskeleton. Istilah integrin ini berdasarkan kepada kata integrate. Jadi integrin ini adalah sebuah posisi untuk mentransmit atau meneruskan sinyal-sinyal antara ECM dan sitoskeleton. Dan selanjutnya integrate nambah integrasi mengubah kejadian di luar dan di dalam sel itu sendiri. Riset-riset terbaru pada fibronectin, molekul-molekul ECM lain, dan integrin menunjukkan pengaruh atau peranan ini berpengaruh pada ECM di dalam sel-sel hidup. Melalui komunikasi dengan sel, melalui integrin, ECM, dan dapat melakukan regulasi pada perilaku sel. Sebagai contoh, beberapa sel yang ada dalam embrio yang berkembang melakukan migrasi sepanjang jalur dengan mencocokkan orientasi mereka, mencocokkan orientasi mikrofilamen mereka terhadap butir-butir dari serat dalam matriks ekstraseluler. Riset juga menunjukkan bahwa matriks ekstraseluler sekitar sel dapat mempengaruhi aktivitas gen di dalam nukleus. Informasi tentang ECM mungkin telah mencapai nukleus melalui sebuah kombinasi mekanik dan kimia dari jalur sinyal. Sinyal-sinyal mekanik melibatkan fibronectin, integrin, dan mikrofilamen pada sitoskeleton. Perubahan-perubahan di dalam sitoskeleton mungkin pada gilirannya akan merangsang jalur sinyal di dalam sel, mengarah kepada perubahan sel. Perubahan-perubahan di dalam sitoskeleton mungkin pada gilirannya akan merangsang jalur-jalur sinyal di dalam sel yang mengarah kepada perubahan susunan protein yang sedang dibuat oleh sel, sehingga akan mengalami atau menyebabkan perubahan di dalam fungsi sel. Nah, dengan cara ini matriks ekstraseluler pada jaringan-jaringan tertentu mungkin bisa membantu mengkoordinasikan perilaku dari semua sel yang ada di dalam jaringan. Hubungan langsung antara sel dan fungsi di dalam koordinasi ini akan kita eksplor pada bagian selanjutnya.